Saat ini saya berada di Monumen 45 di kawasan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Percaya atau tidak, tempat yang menjadi taman kota yang nyaman saat ini dulunya penuh dengan pedagang kaki lima. Nah, pedagang kaki lima akhirnya bisa direlokasi dengan cara yang damai dan tanpa pertikaian. Tidak seperti daerah-daerah lain yang biasanya mewarnai relokasi pedagang kaki lima atau penggusuran pedagang kaki lima. Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang melaksanakannya? Ikuti saya dalam program Tokoh kali ini. Pak Joko, apa kabar? Selamat siang, gimana Pak itu? Baik, ini pemirsa, wali kota yang dapat 90% perolehan suara itu ilmunya apa, Pak? Ilmunya apa? Ya, ilmunya selalu dekat dengan masyarakat, selalu berkomunikasi dengan masyarakat, selalu ada di masyarakat, saya kira itu aja. Jangan lama-lama di kantor lah gitu. Pak Joko itu kan sarjana Teknologi kayu, kehutanan. hutan ya? Iya, kehutanan. Kok bisa melenceng jadi politisi, jadi birokrat gitu, gimana ceritanya? Ya, adalah saya setelah lulus dari teknologi kayu, kemudian masuk di bisnis ekspor mebel dan Mebel ya? Masih ada hubungannya mebel tuh dan sama kayu? masih. Kemudian setelah 21 tahun di situ, yaitu 5 tahun yang lalu, saya didorong untuk Maju. gitu aja kira-kira. Memang kita sambil jalan, Pak ya. Kita akan melihat Solo setelah dipimpin sama Pak Jokowi nih. Katanya banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan. Pak, 5 tahun yang lalu ya, Bapak mulai maju sebagai calon waktu itu, calon wali kota. Kenapa memilih menjadi politisi, Pak? Enggak, sampai sekarang pun saya nggak merasa jadi politikus, enggak. Oke. Tetap seperti ini. Sekarang jadi petugasnya rakyat, menjadi petugasnya partai, itu saya lakukan apa adanya gitu aja. Sebisa saya. Nah, niat Bapak ketika awal pertama 5 tahun yang lalu di masa bakti yang pertama mau maju gitu. Cita-citanya apa sebenarnya? Cita-cita awalnya? Cita-cita awalnya saya melihat kota saya, kota Solo, kurvanya kok menurun gitu. Tidak berubah ke tempat yang lebih baik. Saya tergerak untuk itulah gitu aja kira-kira. Dan harus menjadi wali kota ya, menurut Bapak ya? Ya mau tidak mau, karena kalau nggak mau mempunyai power untuk merubah kota, power itu didapatkan kalau kita jadi wali kota mestinya. Iya. Nah, yang kembali ke masalah 90% itu. Ini terjadi karena memang Bapak melaksanakan kerja yang bagus buat masyarakat, sehingga 90% dari mereka memilih Anda. Ya, enggak lah. Saya ini kan diberi tugas oleh masyarakat. Diberi tugas untuk bekerja oleh masyarakat. Ya, saya bekerja gitu aja. Saya nggak mikir mikir pilkada nanti dapat berapa persen, enggak. Saya diberi tugas oleh masyarakat untuk bekerja, saya bekerja sebisa saya. Saya kerjakan siang malam sampai pagi kadang. Ya itu yang saya kerjakan, gitu aja. Kembali ke masalah kota ya, Pak. Bapak katakan tadi kurvanya terus menurun. Langkah pertama yang Bapak lakukan 5 tahun yang lalu apa untuk menaikkan kurva itu? Yang pertama yang kita lakukan ya membuat perencanaan yang baik. Konsep plan kota untuk 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa, atau 20 tahun ke depan seperti apa harus disiapin dong. Kalau enggak kita kan nanti bekerjanya meloncat-loncat. Kalau saya biasa bekerja seperti itu, action plan, action segera gitu aja. Bicara soal relokasi pedagang kaki lima yang semua orang mengagumi apa yang Bapak lakukan terhadap pedagang kaki lima di Solo. Apakah itu sebelumnya sudah direncanakan?
dan Bapak sudah punya konsepnya? Saya hanya melihat di beberapa negara ya, mereka tuh diberi space, mereka diberi ruang, entah yang namanya kawasan PKL, entah yang namanya kantong PKL untuk street vendors, semuanya diberi ruang. Tapi kenapa di kota ini atau di negara ini mereka tidak diberi ruang? Mereka akan mencari ruang-ruangnya sendiri. Tidak tertib akhirnya. Iya, harus ada ruang transisi antara di sebuah kota untuk mereka gitu. Relokasi itu selalu menjadi kata yang tidak nyaman buat pemerintahan daerah karena selalu diwarnai dengan bentrokan, pertikaian dan lain sebagainya. Nah, kenapa di Solo nggak terjadi seperti itu? Apa yang Yang dilakukan? pertama, menurut saya niat kita ini memang ingin mengangkat mereka, niat kita. Jadi, tapi ada ketidakpercayaan, ada distrust dari pedagang kaki lima. Apa yang Bapak lakukan sih ketika itu? Ya, saya undang mereka, saya ajak makan siang. Masih belum ketemu, ajak makan malam. Masih belum ketemu, 3 hari undang lagi makan siang. Berapa belum kali ketemu, saya pernah mengundang sampai 54 kali untuk memindahkan satu kawasan ke tempat yang baru. Lima 54 kali makan. Iya, itu baru ketemu. Jadi ada yang namanya pendekatan kelompok dilakukan. Kemudian kan ada yang vokal, 1, 2, 3, 4, 5 pasti ada yang vokal. Kemudian pendekatan personalnya juga ada. Kemudian kita harus ngerti, tahu kebutuhan mereka, tahu keinginan mereka apa. Kemudian dibuatkan sebuah proposal lapangan. Jangan sampai kita ini top down ya, tahu-tahu langsung pindah. Padahal nggak tahu sebenarnya problem mereka Jadi apa, itu masalah mereka apa. upaya yang Bapak lakukan itu 54 kali itu banyak loh, Pak. Banyak, selama 7 bulan. 7 bulan. Iya. Hanya untuk membicarakan, menyampaikan ide itu aja. Iya, betul. Waktu pertama kali makan, apakah sudah langsung Belum. saudara-saudara saya? Belum. Makan siang itu yang pertama saya ajak makan siang, setelah itu saya suruh pulang. Lupa nggak ada dialog, katanya mau digusur. Loh, saya hanya makan siang kok. Gitu. Hanya ngajak makan siang kok. Ya sudah pulang gitu. Kedua masih makan malam pulang lagi, masih seperti itu. Bapak merasa itu perlu dilakukan karena kan Bapak punya aparatur yang bisa menertibkan dan karena aturan-aturan kota harus harus tertib, pedagang-pedagang liar harus ditertibkan, itu kan sebenarnya kan Bapak... Apakah itu menyelesaikan masalah? Kalau saya pengennya ada sebuah solusi permanen, terselesaikan secara permanen, sehingga itu yang kita lakukan. Kalau hanya pengen cepat bersih aja, beri waktu saya 2 hari saya bersihkan, saya siapin sapo saya 2.000, gebukin terus, bersih lah. Tapi itu tidak menjadi opsi Tapi Bapak? tidak, enggak. Saya memandang PKL ini adalah aset ekonomi, potensi ekonomi yang harus di-create, harus dikreasi sehingga mereka menjadi terangkat kesejahteraannya. Kira-kira itu aja. Saya ingin kembali ke pertanyaan saya, apakah mungkin PKL itu merupakan potensi ekonomi? Buktinya apa? Nanti dijawabnya Pak sesaat lagi. Ini namanya Pasar Kledekan Notoharjo. Jadi Pasar. ini adalah pasar hasil pindahan dari PKL yang dulu ada di Banjarsari. Jadi mereka yang ada sekarang sebenarnya mereka yang tidak punya tempat Ya. tetap ya? Dulunya bertebaran di jalan, kemudian kita pindahkan ke sini.